Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru tim piloting SMP Negeri 1 Ngadirejo yang kami hormati. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kita penyusunan soal PTS melalui aplikasi Office 365 khususnya Exampro, kita mulai. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa baik secara daring maupun luring dalam kegiatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peserta diskusi pada kesempatan pagi hari ini yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini persiapan kita untuk menyongsong kegiatan penilaian tengah semester genap untuk kelas 7, 8, dan 9, khususnya kelas 8A dan kelas 9A yang merupakan kelas digital piloting di sekolah kita menggunakan aplikasi Exampro dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh, kita melakukan penilaian tengah semester yang akan kita laksanakan insya Allah nanti mulai tanggal 8 Maret 2021 yang insya Allah minggu depan sudah kita mulai. Untuk itu kita perlu persiapan terkhusus dalam penyusunan soal secara online menggunakan aplikasi Exampro. Untuk itu Bapak Ibu Guru yang kami hormati, khususnya Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam sekolah piloting yang mengampu kelas 8A dan kelas 9A, pada kesempatan pagi hari ini nanti akan kita lakukan diskusi ataupun teknik penyusunan soal untuk penilaian tengah semester menggunakan aplikasi Exampro terkhusus pada kelas 8A dan kelas 9. Untuk itu, baik secara luring maupun secara daring yang mengikuti kegiatan ini, mari nanti kita ikuti sehingga nanti dalam kegiatan pada pagi hari dapat berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya kita dapat mempersiapkan kegiatan PTS secara online khususnya kelas 8A dan 9A dapat secara maksimal kita persiapan dan kita laksanakan dengan Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita menerima materi berkaitan dengan penyusunan soal secara online dalam PTS nanti, baiklah untuk acara yang pertama pembukaan, kemudian sambutan Bapak Kepala Sekolah yang dalam kesempatan ini nanti akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kemudian acara yang ketiga teknik penyusunan soal secara online yang akan disampaikan oleh tim IT atau koordinator sekolah piloting di SMP Negeri 1 Ngadirejo, Bapak Budi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan. Kemudian acara lain-lain bisa tanya jawab secara langsung dalam kegiatan ini dan diakhiri dengan acara penutup. Demikian sekilas Bapak Ibu acara pada pagi hari menjelang siang nanti untuk persiapan penyusunan soal online melalui aplikasi Exampro dalam pelaksanaan penilaian tengah semester. Mengawali kegiatan pada pagi hari, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan untuk yang agama lain menyesuaikan. Kita awali dengan bacaan basmalah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga
Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada aral suatu apapun. Menginjak acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirejo yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Bambang Sucipto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Dipersilahkan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, langsung saja dalam mempersiapkan pelaksanaan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang berdasarkan dari program kerja MKKS SMP Suprayo 01 tentang penilaian tengah semester genap. Penilaian tengah semester merupakan salah satu komponen penilaian yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian juga berdasarkan dari kalender pendidikan MKS dan sekolah SMP Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Maka untuk penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021 untuk Suprayo 01 Wonogiri akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Untuk mata pelajaran yang harus dipersiapkan di sekolah, yang harus juga di sekolah sendiri, yaitu untuk seni budaya, baik kelas 7, 8, maupun 9, kami mohon Bapak dan Ibu guru mapel seni budaya untuk membuat soal sendiri. Sedangkan untuk yang lain nanti akan diadakan di pengadaan atau naskah yang lain akan diadakan Suprayo 01. Untuk jadwal pelaksanaan dari Senin 8 Maret 2021, yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua pendidikan agama dan budi pekerti. Hari Selasa 9 Maret 2021 matematika dan bahasa Jawa. Hari Rabu 10 Maret 2021 bahasa Inggris dan PPKN. Hari Jumat karena hari Kamis mungkin ada libur, sehingga hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 untuk IPA dan prakarya. Kemudian hari Sabtu ada 3 mapel, yaitu IPS, PJOK, dan seni budaya. Nah, ini untuk jadwal penilaian tengah semester genap yang mungkin nanti akan kita share. Selanjutnya untuk teknis, nanti yang pertama kita menggunakan luring. Jadi nanti orang tua mengambil soal menjawab ke sekolah, kemudian dijawab. Dalam berjawab, dan nanti orang tua mengumpulkannya kembali ke sekolah dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua dijawab
melalui form atau online. Jadi dua cara yang kita pakai, baik itu daring maupun luring. Sementara untuk yang kelas piloting menggunakan aplikasi Exampro yang nanti akan secara teknis akan dijelaskan oleh Bapak di Sri Maretmo. Nah, untuk naskah soal nanti setelah datang di sekolah, maka akan mohon semua Bapak Ibu guru untuk membantu untuk menyeting soal untuk semua mapel, sehingga nanti pada waktu dibagikan ke orang tua itu sudah lengkap semuanya. Dan untuk nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Budi. Untuk itu mungkin sekian saja dari kami, mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan sambutan dan sekaligus arahan kegiatan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Yang sekali lagi saya jelaskan bahwa pelaksanaan akan dimulai tanggal 8 sampai 13 Maret 2021 dengan sistem luring maupun daring campuran, dan khusus pada kelas 8A dan kelas 9A ini secara daring atau soal secara online melalui aplikasi Exampro yang sudah menjadi kebiasaan ataupun program sekolah piloting di SMP Negeri 1 Ngadirejo khususnya dan SMP-SMP lain di Kabupaten Wonogiri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya secara khusus teknis persiapan dan pelaksanaan penilaian tengah semester secara online khususnya kelas 8A dan 9A yang akan dijelaskan oleh tim IT Sekolah Piloting SMP Negeri 1 Ngadirejo. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Budi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu guru baik yang mengikuti secara luring maupun secara daring, mari kita ikuti dengan baik, dengan seksama, sehingga persiapan ini akan berjalan dengan lancar dan pada akhirnya pelaksanaannya juga sudah dapat kita laksanakan secara maksimal. Bapak Ibu guru yang hormati, untuk waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada tim IT Sekolah Piloting SMP Negeri 1 Ngadirejo, terkhusus kepada Pak Budi Sri Mariatmo untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021, terutama sekolah digital, kelas-kelas digital, kelas 8A dan 9A yang harus kita persiapkan soal secara online. Demikian untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Budi, baik nanti penyampaian teknisnya maupun tanya jawab secara langsung kami serahkan, dan pada akhirnya nanti kalau sudah selesai juga kita akhiri bersama-sama. Kepada Pak Budi dipersilakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Tarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirejo, Bapak Ibu sekalian, baik yang mengikuti secara daring maupun secara luring, istilahnya darling, Pak. Istilah baru darling itu, kalau darling itu bahasa Indonesianya apa?
apa? Darling itu kan daring dan ruling. Baru kemarin kan pada waktu evaluasi kelas digital bersama Ibu Kepala Dinas ada istilah daring dan luring. Jadi ini daring dan luring. Seperti kita ketahui bersama yang ada di layar depan ada Pak Antonius Darto Saputro yang mengikuti secara daring juga, ada Bu Haryani ya, Bu Haryani yang di sini semua secara luring yang ada di sini. Ada Pak Bambang, Pak Tarjo ini tadi, ada Bu Apri, ada Pak Arif, Pak Kasmin dan Mariati dan teman-teman semuanya mengikuti baik secara daring maupun secara luring. Ada Bu Wita, ada Bu Irma dan semuanya mengikuti kegiatan ini tadi. Sebelum masuk ke materi, kita ada kesepakatan kemarin dengan Bapak Kepala Sekolah dan tim sekolah biar kita sepakati bersama Bapak Ibu. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang bahwasanya untuk soal pilihan ganda nanti akan kita buat di Exampro, di mobile Exampro. Lalu untuk yang urean itu dilempar atau diincludekan di tim. Jadi nanti saya harap nanti di semua papel juga ada ureannya. Ya, ada ureannya. Jadi 12 mapel, 12 ya Pak Bambang ya. 11 mapel juga ada ureannya karena untuk mengukurnya tidak hanya di pilihan ganda kemarin seperti itu, apalagi soal-soal asesmen kompetensi minimal termasuk itu kan kita harus juga ada walaupun di pilihan ganda tapi urean tetap kita berikan. Nah, urean kita kasihkan di tim. Jadi untuk kelas digital itu nanti pilihan gandanya include di Exampro, pilihan gandanya 40 pilihan ganda, 50 pilihan ganda ditaruh di Exampro. Lalu untuk yang, nah ini saya screenkan, untuk yang ureanya nanti tinggal kita share di foto, ya kan, kita foto aja urean yang ada di PTS itu tadi, lalu ditaruh di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menaruhnya tidak harus langsung. Jadi Bapak Ibu bisa simpan di draft. Jadi tidak perlu Bapak Ibu nanti akan kita praktekkan nanti. Nggak perlu pagi-pagi kita buat, kan kita buat minggu ini nggak masalah. Belum kita tugaskan, tetapi ditugaskan nanti pada waktu jadwalnya. Ya nanti di draft. Nah ini, jadi belum kita tugaskan, tapi disimpan dulu ya Bapak. Nanti akan kita beritahu untuk teknisnya caranya. Nanti sambil kita belajar bersama juga. Nah nanti akan kita praktekkan. Saya akan mempraktekkan soal. Ini bukan soal PTS Ibu Bapak. Ini soal contoh. Nah, nanti kalau soal PTS dikasihkan sini ya. Ini soal contoh saya. Soal contoh kami. Nanti kita include-kan di Exampro dan di tim. Ya, nah nanti untuk soal-soal ini, Bu Bapak, kemarin dari Bapak Kepala Sekolah lewat MKKS itu nanti untuk filenya memang tim bersama, artinya ini merupakan tim menjaga kerahasiaan soal juga. Jadi nanti memang kita buat di sini, jadi dibuat di ruangan ini dan nanti artinya nanti ya kita selesaikan di sini. Karena ini merupakan kerahasiaan dari soal, jadi memang soal nanti kita selesaikan di sini kan seperti itu. Nah, nanti untuk soal itu bentuknya dalam bentuk PDF Bu Bapak. Jadi kemarin itu soal PTS dalam bentuk PDF. Nah, kita nanti bisa saja menconvert ke Word atau seandainya tidak dikonvert pun tidak masalah. Kemarin saya cek beberapa soal itu sebetulnya bisa. Dan nanti kita lihat teknis dan caranya saja biar nanti Bu Bapak sekalian bisa mengikuti dan ini nanti juga bisa seandainya menemukan hal baru nanti mari kita sharing bersama kan gitu. Nah sebelumnya kita sepakati kita ambil di Exampro Ibu Bapak seperti ini sudah familiar buat Ibu Bapak sekalian. Jadi nanti panjenengan setting dulu biar nanti seperti biasa kita setting untuk
setting KD, artinya kita judulkan ya, ini apa, mau apa toh ini? IPA kelas 9 semester 2 tampilkan kemarin. Ini kan tambahkan KD. Artinya biar tertata di sini Bu Bapak. Kalau kemarin Ibu Bapak baru 1 ulangan atau 2 ulangan, monggo ini kan baru latihan uji coba. Nah, sekarang di situ kita tambahkan KD-nya. Lah KD apa? Kalau kemarin 1, 2, 3, sekarang 4. Oke. Jadi kita kasih judul karena di sini sudah IPA, sudah IPS, sudah Penjas, sudah seni budaya, sudah PAI dan seterusnya. Tinggal dikasih apa? Kita kasih mungkin kita sepakati nggih, kita kan monggo kita sepakati. PTS nggih napa semester genap, enggak harus komplit nggih. Semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ini merupakan sebetulnya sih judul, tapi kemarin memang di KD kita buat, oh ini KD tentang PTS. Kan gitu. Nah, kita simpan dulu, klik, kita simpan. Oh, sudah tersimpan, nanti bisa diedit Bu Bapak. Artinya kita taruh soal-soal PTS itu nanti di KD PTS semester genap. Ini namanya manajemen file nih Bu Bapak, biar tidak campur aduk dengan yang lain. Nah, ini bisa dipraktekkan nanti, tenang aja Bu Bapak, kita bersama-sama. Kemarin sudah kita sepakati, bagi yang belum bisa akan kita selesaikan. Terutama hari Senin. Hari Senin nanti kita clearkan dulu jadwalnya, biasanya nopo nggih Pak Bambang, PAI kali nopo PKN nggih, biasanya PAI PKN nggih 2 April. Biasanya. Jadi kita kerjanya teamwork, artinya kalaupun IPA kan masih lama, hari Kamis atau saya membantu yang lain. Intinya kita saling membantu nggih. Bahasa Indonesia soalnya banyak Pak Budi, repot, kita bantu. Jadi kita itu jadi teamwork. Jadi tidak hanya wah mapelku sudah selesai, udah tak tinggal saya nyantai, tidak, membantu temennya. Ngaten nggih. Jadi kita teamwork, bagi yang belum selesai mari kita bantu, intinya gitu. Kita bersama-sama kerjanya, artinya ini merupakan hajat kita bersama, tidak cepat-cepatan selesai. Ngaten nggih, Ibu Bapak. Nggih, terima kasih. Saya lanjutkan lagi, masuk ke sini tadi nggih, kita setting di sini dulu. Yaitu ini PTS semester genap, boleh disingkat, boleh yang jelas ada judulnya. Oh, ini PTS. Kan ngaten nggih? Ngaten? Clear di sini nggih? Nggih, jadi ditambahkan di sini nggih. Ya nanti disimpan. Kan ngaten. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu. Boleh silakan. Saya tanya Pak. Nggih. Berarti pas awal itu kita misalnya mau masukkan KD semuanya kan, misalnya semuanya sudah dimasukkan, itu untuk khusus PTS itu dibuat sendiri gitu? Iya, dibuat sendiri. Oh ini PTS, kan PTS sendiri. Iya. Yang namanya PTS kan enggak ya rangkaian beberapa KD. Jadi ini biar terjadi, oh ini namanya soal PTS. Berarti walaupun misalnya kita sudah setting awal itu semuanya, langsung tambahkan nggak masalah nggih. Lah nanti soal-soal bank itu nanti dilarikan ke PTS. Nanti ada caranya, yang jelaskan setting di sini. Nanti nggih. Tolong nanti kami dikoreksi Bu Lusita, cek Bu Ita. Iya Pak. Tolong nanti seandainya saya mungkin kurang pas, mohon dikoreksi. Ngaten Bu Ita nggih? Siap. Ya nggih. Ini seperti ini. Jadi kita larikan KD ini merupakan soal PTS kan gitu. Biar oh ini namanya soal. Di sini apakah ada menu khusus gitu Bu Ita? Enggak ada nggih? Sementara tidak ada di situ menu Dan PTS Pak Budi, berarti kita harus menambahkan itu ya, betul ya, itu di KD-nya ditambahkan gitu Pak Budi. karena tidak ada menu khusus, karena di sini nggak ada menu menu PTS, menu PAS kan nggak ada. Jadi kita include-kan di KD. Nanti kita monggo nanti kita bersama-sama. Setelah itu kita simpan, artinya soal-soal itu nanti akan ter-include di sini PTS. Boleh komplit, boleh yang jelas ada tandanya kan gitu, karena di IPA sudah ada.
Ya, itu setting KD. Kalau yang mapel kan sudah, saya kira sudah tersetting kemarin, ya. Lalu kita larinya di bank soal, Ibu Bapak. Artinya di situ bank soal sama seperti kemarin dipraktekkan, ya. Ngambil. Ini kan ada sudah berubah. Oh, PTS semester genap. Oh iya. Kan ngaten. Diisi dulu, oke. Iya. Nah, nanti seandainya ada yang ketinggalan, Ibu Bapak, nanti kita bersama-sama, nggih, bersama-sama karena Berarti masih lanjut kamu di berarti ya. kalau sudah ada soal nanti tinggal memasukkan Iya, yang memasukkan. PTS itu. Iya, soal-soal yang PTS itu nanti kita inputkan. Pertanyaan misalnya kalau PH itu perlu dibuat gitu nggak? Khusus yang PTS gitu. Lah kan PH dengan sampun setting, toh. KD-nya ya? Iya, ngambilkan dari KD-nya. Pun nggih. Nah, ini karena kemarin saya uji coba, Ibu Bapak. Kemarin ini saya kan uji coba. Ada pertanyaan besar kemarin buat saya, apa sistemnya itu error toh? Karena ada anak yang mengerjakan bisa, katanya sih, tetapi nilainya jelek. Kan gitu. Makanya kemarin saya uji coba, makanya ternyata yang saya uji coba kemarin 9A itu dari 28 itu 26 itu nilainya 100 semua. Artinya saya kemarin tanya ke pihak office, apakah sinyal itu berpengaruh untuk kirim contoh. Sudah mengerjakan ini berbahaya, makanya kemarin saya mengerjakan soal PTS 40 soal, sinyal lemah, dikirim. Nah, setelah itu yang terkirim itu hanya sebagian saja karena sinyal lemah, makanya merugikan peserta didik. Apakah seperti itu? Katanya tidak. Tidak ada hubungannya itu, Pak. Dan kemarin walaupun sinyal lemah, nanti kalau dicoba sudah berhasil, mengirimnya berhasil, berarti seluruh jawaban anak itu akan terekam di situ. Nah, makanya yang namanya sistem itu saya juga tidak bisa saya iakan, tetapi belum tentu juga, ya belum tentu juga. Makanya nanti Ibu Bapak sambil kita cekin ulang lagi, kami juga seandainya ada anak mengerjakan soal itu nanti, terus ternyata bisa, terus dicocokkan dengan jawaban karena kan kemarin diacak nggih, soal diacak, jawaban diacak. Ternyata disamakan. Jadi tidak menyamakan ABCD-nya tapi disamakan jawabannya ternyata betul dan itu nanti nilainya jelek, mari kita evaluasi Bu Bapak. Artinya kita tidak nilainya 30 jangan. Jadi nanti kita cek ulang lagi karena namanya sistem. Oke, bisa saja sistemnya error. Oke. Yang namanya sistem. Makanya kemarin jawabannya tidak Pak, sistemnya lancar Pak. Saya juga di hati kecil bisa saja terjadi sinyal agak lemah, akhirnya mengirimnya kan lepas, tidak maksimal. Tetapi kemarin kita udah uji cobakan itu ya 90% itu valid sih. Ya, yang namanya 10% kan ada nggih namanya sistem. Normal. Makanya nanti kita juga cek ada namanya Rizka atau siapa Ayu atau siapa. Biasanya bagus, dapat setelah dikirim tuh hanya 20-30. Nah, kita juga harus evaluasi juga apakah betul atau tidak. Makanya nanti ini sebagai awal, artinya baru awal nggih, kita pengenalan awal, makanya kita juga harus betul-betul uji coba untuk sistem ini. Nah, setelah ini Bu Bapak, karena ini tadi saya hanya contoh, nah panjenengan seperti biasa nggih menambahkan tambah soal nggih. Nah, kan nambah soal seperti biasa, nanti panjenengan tambah soal. Nah, kan muncul seperti ini kan sampun biasa gini nggih. Sudah jadi jenengan. Ini saya kira sudah enggak masalah nggih. Setelah itu Bapak diarahkan nggih. Mohon maaf, ini jadi hal yang terpenting karena soal-soal ini kita arahkan di KD-nya PTS nggih. Nyuwun pangapunten, ini biar nanti larinya tidak kemana-mana karena ini 1, 2, 3. Jangan-jangan panjenengan keliru ngeklik bioteknologi lah soal sing jenengan. Ini larinya ke bioteknologi kalau saya nggih. Berarti kalau soal PTS semuanya Panjenengan larikan ke PTS. Oh, ada satu per KD
KD-nya. Nanti disimpan di sini biar tertata. Tapi nanti saya nggak tahu hasilnya Bu Retno, apakah sudah tertata atau belum karena seperti ini. Dari setting KD langsung masuk Kami akan cek ulang lagi. Bu Lusita, nyuwun pangapunten, cek dulu. Cek Bu Ita. Berarti saya masuk KD, PTS semuanya dari PTS gitu ya? Cek Bu Ita. Ya Pak Budi. Ya, mungkin screen-nya panjenengan bisa lihat. Iya Kelihatan, sudah Bu bisa. Ita? Lihat. Kelihatan Bu Ita? Sudah masuk. Sudah Oke. Pak Budi. Berarti untuk KD kan kita arahkan ke PTS nggih Bu Ita nggih? Iya betul, diarahkan Karena ke ini tadi PTS. anak-anak Bu Ita. Teman-teman itu malah saya nggak tahu kemarin, artinya harusnya kan seperti itu. Jadi tidak dilarikan di beberapa, kemarin kalau dilarikan ke yang lain nanti kan larinya tidak di PTS ini tadi. Ngaten nggih, berarti kan diarahkan ke PTS. Berarti yang baru soal itu semuanya diganti. Terus nanti bisa diakalin nih Bapak. Yang penting kita tahu arahnya dulu nggih. Setelah itu setelah ada seperti ini, berarti kan kita membuat soal. Iya. Gitu. Nah, kita lari ke PDF ya. Jadi minta maaf nanti bantuannya Bu Retno membantu teman-teman yang lain juga. Panjenengan buka soal PDF panjenengan PTS, nggih, karena PDF. Kalau yang seni budaya kan buat sendiri mungkin di Word nggih. Nah, kalau di Word atau mungkin di di-convert sih nggak masalah, tinggal copy Bapak. Contoh nih. Yang pertama tinggal copy saja. Kemarin saya cek bisa, tinggal copy saja. Kita arahkan ke sini, kita paste saja. Ya. Nah, atau Ctrl V. Kan masuk. Panjenengan uji coba. Apakah PDF itu kalau di-copy lancar tidak? Maka saya tak konfirmasi dulu. Ctrl C, Ctrl V, V. Nggih. Coba, kalau ada kendala, makanya kita pecahkan hari ini. Apakah soal itu bisa tercopy? Ini baru ngopi soalnya, nggih. Belum nanti gambar. Kalau gambar kita bisa akali, nggih, sebetulnya. Tribun? Kalau Pak Tarjus bisa, saya kira yang lain bisa gitu aja. Nanti kalau ada yang kendala kita selesaikan, nggih, Bapak, nggih. Oke, jadi Ctrl V nggih, CTRL-P. Ya, Ctrl V, Ctrl C itu kan Ctrl copy, Ctrl V itu Ctrl paste. Nanti ada soal gambar-gambar seperti ini Bapak Ibu, atau mungkin gambar-gambar ini biasanya di matematik atau mungkin bisa saja di IPS. IPS lancar Pak. Oke. Jadi nanti kalau seperti ini kan membutuhkan pemikiran juga. Gambar-gambar seperti ini Bapak. Kita Pak Mon. Oke. Oke, nanti teknis Bu, karena saya sendiri itu kita nanti sebentar. Nanti kita privat Bu. Yang jelas prosesnya gini dulu. Prosesnya gini dulu. Nanti saya kira bisa. Kalau satu bisa, semuanya bisa. Lalu yang kedua Ibu Bapak, mohon mungkin ini gambar. Biasanya Bu Apri ini. Nah ini Bu Apri tentang gambar-gambar Bu, mungkin Bu. Ada yang gambar? Contoh nggih, gambar nggih. Monggo, ini bisa dilihat mungkin Ibu Bapak untuk gambar. Nah, untuk gambar seperti ini kita membutuhkan yang namanya aplikasi sih bawaan nih. Kemarin sudah disampaikan Bu Ita sih, ada snipping tool. Snipping tool ini kan bawaan dari Windows. Yes, snipping tool. Nah, caranya ini bentuknya seperti ini Bu Bapak. Nah, bentuknya nih gunting. Cara mencarinya biasanya di start. Terus nanti di sini ada snipping tool. Kalau di Windows nulis di sini Bapak. Snipping, nah akan muncul. Ya. Kalau di Windows 7 mungkin di start nggih. Start aksesoris. Itu di bawah Paint. Itu gambar
gunting. Yang jelas nanti yang belum muncul akan kita beritahu. Intinya gitu, nggih. Nggih. Kalau sudah, Bapak, kalau sudah, berarti gambar snipping tool ini kita munculkan, nggih. Lalu kita new, kita arahkan ke sini. Tek. Nah, lalu kita cek coba kalau di copy di paste masuk tidak. Namanya uji coba. Nggak perlu di save kayak dulu itu kan simpan JPEG, lah repot. Tinggal di-cut, pastekan, masuk. Kita tidak perlu memasukkan gambar di aplikasi image picture. Kan terlalu lama dulu. Picture, browse, kita ulang lagi Bapak. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ya Bapak, nggih. Kita ulang lagi, nggih. Ini gambar-gambar ini kan penting, nggih. Ini biasanya repotan. Jadi kita nggak perlu menyimpannya. Kalau dulu kan menyimpan, di save, digambar. Jadi kita copy saja. Contoh, pertama kita lihat soal. Soal dulu. Soal dulu, okay. Soal yang mana, ya? Termasuk nanti kalau bahasa Indonesia Pak Kasmin, sebetulnya bisa nanti di crop gitu Pak Kasmin, digeret gitu Pak. Teksnya, okay. Teksnya di crop saja Pak. Nah, crop setelah itu nanti bisa di tempel, okay. Ditempel. Nah, coba sebentar sini, di copy paste saja nanti. Lah kan udah tadi ini kan copy paste seperti biasa Bu Martuti. Mohon diperhatikan sekali lagi, ini sudah saya ulang 2 kali. Coba Pak. Pertama soal. Oke. Ini bukan soal PTS loh ya. Bang Putra, soal PTS ini soal saya. Nanti dikira soal PTS. Ini contoh soal PTS. Ini udah ada. Panjenengan langsung snipping tool ini new. Ini kan langsung ya Bapak. Tak. Langsung aja sak soal. Kalau ini mungkin terlalu kepotong, mungkin ini Bapak Ibu dikecilkan saja ini. Gitu, ini kecilkan nggih. Mungkin yang Pak Mon ini banyak kita Pak. Ini kita banyak seperti ini Pak. Jadi soalnya kita langsung Pak tek gini. Langsung cari ini, copy. Langsung saja bukanya ini. Langsung aja Ctrl V Pak. Udah Pak, jadi Pak. Kan jadi toh? Rampung sekalian ini. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Yang pertama buka soalnya. Nggak usah ribet-ribet sebetulnya. Nanti tapi hasilnya seperti apa? Nanti ya. Sebetulnya kalau di copy, kalau lepas ini kan sebetulnya bisa ya. Kalau yang seperti ini kan nggak masalah. Tapi yang gambar-gambar kan gitu. Kerepotan. Contohnya ini. Contohnya seperti ini. Nah, waduh, ini terlalu besar. Kita kecilkan dulu, Bapak. Kecilkan. Nah, biar kalau di snipping tool ini bisa kita geret bisa. Setelah itu kita buka snipping tool, kita new. Nah, modelnya kan seperti ini. Terus di geret. Tik. Seperti ini. Nah, jadi tinggal di copy. Lalu larikan ke kosong, tinggal di Ctrl P. Nah, nah ya, kalau dulu kan, ya, lah mau pilih yang dulu apa sekarang? Kalau menggunakan yang dulu diperbolehkan Bu Martuti. Lah iya maksudnya. Lah. Nah, ini kan bisa langsung. Jadi di PDF saja, di PDF snipping tool jebret. Termasuk tagnya yang banyak itu Bu Martuti. Ini kan jadi nih, udah jadi. Katan? Pak Puji. Akan kami sampaikan dulu, monggo Pak Anton. Untuk yang
option 5 itu bagaimana? Option 5 sudah otomatis Pak Anton, jadi nanti tidak tampil di anak. Oh, ketika tidak diisi berarti tidak muncul ya? Tidak muncul Pak. Oh iya, terima kasih. J. Kami sebentar Bapak Ibu. Kami ulang lagi nggih. Ini sudah tidak masalah nggih. Snipping tool letaknya di mana? Nanti minta tolong Bu Deni atau Bu Runas letak dari snipping toolnya di mana? Nah, kan ya. Itu kan di mana kan bisa itu. Oh, letaknya di ini kan kalau Windows 10 cari snipping tool. Nah, kan sudah ada. Nanti taruh di depan. Oke. Oke. Ini contoh nggih, baru contoh nggih. Nanti di ini contoh, nanti kan monggo nanti soal yang lain. Udah nggih? Pak Budi. Nggih, pripun Pak Anton? Memberi kunci jawaban sekaligus atau mana? Langsung diberi kunci jawabannya, Pak. Caranya? Nggih, sekedap. Sekedap niki dorami, Pak. Kula niki bahas napa mboten ngertos niki. Minta tolong Ibu Bapak, ini contoh dulu. Ini kan contoh. Kita selesaikan dulu selesai. Setelah itu baru diskusi mawon. Jadi ini biar direkam dulu, artinya selesai. Setelah itu nanti baru diskusi. Biar kalau ini nanti gini, saya yakin jam 2 nggak selesai membuat soal 40. Nggih? Lah nggih, ini biar selesai dulu. Ngaten nggih? Gitu dulu nggih. Biar selesai dulu nggih, nanti kita diskusikan. Lanjut Ibu Bapak. Kami lanjutkan. Kunci tadi Pak. Oke, sudah. Setelah itu kita cari soal ini tadi ABC ini tadi. Monggo ini kan kalau ini udah jadi nggih, tinggal udah dari balok apa nanti ya A, B, C dan seterusnya. Kalau gambar sekarang kalau kuncinya tentang gambar. Oke, kita Pak Mon, biasanya kita Pak Mon. Nah ini Pak Mon, yang kuncinya A seperti ini Pak Mon. Jadi kita langsung aja Pak, A kita cari ini Pak. A-nya nggak perlu Pak, nggak perlu dikasih Pak. Jadi langsung aja Pak. A, B, C, D-nya nggak perlu dicantumkan, karena nanti biar diacak Pak. Setelah itu di ini tadi Pak, copy, lari di sini Pak, lalu, nah, udah jadi Pak. Gambarnya masuk Pak. Ini Pak, cepat Pak, ketimbang nanti disimpan Pak. Betul nggih Pak Mon nggih? Untuk mempercepat kita, jadi ini di croppy, tapi cropnya menggunakan snipping tool yang gambar gunting ini. Jadi diguntingi lagi. Yang ini digunting lagi aja, gunting. Dah, di copy lagi, taruh aja di sini, Ctrl V. Dah. Nah. Gambar-gambarnya udah masuk, Pak. Ngeten nggih? Ini yang banyak gambarnya kita. Prakarya pripun, Mbak Deni? Banyak gambar? Pripun Bu Muji? Apakah banyak gambar juga? Banyak nggih? Setelah itu kunci, yuk Bapak. Kunci, kalau ini tadi jawabannya jawaban A, panjenengan klik kunci A ini. Artinya kan sudah ada tanda, warnanya berubah menjadi hijau, berarti ini kunci. Kunci ini nanti juga bisa kita cross check ulang. Sebelum di-share, nanti dicek ulang. Ada yang namanya di grup nanti akan ketahuan kunci-kunci ini nanti kuncinya apa. Karena kunci itu merupakan hal yang, wah ini yang penting sekali gini kalau sampai. Jadi sebelumnya kita cross check kunci. Jadi nanti ada tim kunci. Saya putuskan tim kunci itu nanti Bu Herma nanti sama Bu Runas. Ibu? Bu Runas? Tim kunci artinya mengecek gini loh. Ya, walaupun mapelnya kan bukan, tapi kan nanti di admin Bu nggih. Nggih. Di admin nanti ada admin itu nanti
bisa ngecek kunci seluruh mapel. Jadi minta bantuan nanti, walaupun yang membuat kita, tapi nanti tim kunci untuk evaluasi nanti Bu Herma dan Bu Ronas. Bu Lestari nggak dimasukkan karena ya udah membuat nih. Nanti sambil minta tolong bantuannya Bu Ronas nanti yang prakarya atau mungkin bahasa Jawa nih, minta tolong bantuannya bahasa Jawa. Bahasa Inggris sudah saya lepas itu, Bu Turi udah merantasi. Oke. Itu dulu tentang soal dan pindah kunci. Sebelumnya mungkin ada yang kami beri kesempatan bertanya dari yang sesi daring atau mungkin masukan-masukan dari Bu Ita. Anu Pak Budi. Nggih Pak Anton. Setelah selesai membuat soal beserta jawabannya dan kunci, jangan lupa di-save. Nggih. Nanti di atasnya ada gambar disket nggih. Simpan. Ngaten nggih? Betul, Pak Anton tadi sudah mengingatkan. Simpan. Sebab Sukses data kadang-kadang kan kesusu itu Oke, Pak. lupa nggak menyimpan. Jadi oke Pak, biasanya lupa nggak nyimpan, akhirnya terima kasih telah diingatkan. Jadi Bapak Ibu diklik simpan nanti kan sudah ada akan tersimpan dengan ini. Sukses data berhasil disimpan. Ngaten nggih. Selanjutnya nggih, lanjut soal berikutnya dan seterusnya kan ngaten. Ada yang tanyakan tentang ini dulu. Tentang pindah ini. Jadi nanti panjenengan bisa memasukkan di soal di PTS ini tadi ada ini udah masuk ya. Nah, udah masuk. Contoh-contoh gambar ini tadi. Seperti ini sih, ini cetaknya. Jadi bisa jadi tidak hanya gambar pun semuanya bisa di ini loh, snipping kuncinya di snipping tool ini. Setelah selesai nanti seperti biasa di grup itu tadi nggih, tadi panjenengan ke grupnya kita tambahkan grupnya, grup Novo, nama grupnya ya, kalau nama grupnya kita kasih ya PTS itu tadi, tambah grup tadi semester 2 PTS, terus nama grupnya nanti dibuat mungkin ya tadi nggak apa-apa biar sama PTS, yang penting ada istilahnya IPA PTS genap 2020. Sekedap ini teknis dulu mawon Bu. Teknis nanti mudah, nggih. Sabar nggih. Ini setelah ini di grup, setelah itu panjenengan bisa pindah nggih. Coba panjenengan bisa cek nggih. Ini karena tadi membuat soalnya di PTS, makanya tinggal seperti biasanya nggih Bu Bapak nggih, cari di sini. Sebelumnya nanti minta tolong bantuannya Bu Runas sama Bu Inten iki. Bu Irma nanti. Ini kan ada soal nggih. Minta tolong Bu Runas. Contoh nanti sama teman-teman yang lain. Nanti Bu Reno. Soal nomor 1. Kuncinya apa? Tik. O C. Ini kan warnanya ini loh. Jadi kita tidak. Nah, terus soal nomor 2 kuncinya apa? C lagi. Soal nomor 3 kuncinya D. Soal ini ada warnanya, kuncinya. Nah, hanya kita biar mantep. Artinya kunci kita sudah tepat. Cek kunci G. Kita nggak usah lari di tadi bank soal. Kalau kita lari di bank soal kan bukannya satu-satu. Kalau ini kan langsung di bawah dan seterusnya.
Karena sudah ada warnanya ini kuncinya. Oh, ini Budi, Iya, Pak Anton. mengenai kunci itu sebaiknya juga diberikan kepada guru agar dalam penulisan soal itu semakin lancar, tidak mencari dulu kuncinya. Sudah kami berikan nanti, Pak. Nggih. Sudah toh? Sudah, itu sudah sama kunci. Nanti akan kita jabrikan satu-satu plus kunci, Pak, itu. Itu udah ada kunci. Oh, kunci ya. Nggih. Jadi nanti kita jabrikan panjenengan semua plus kunci, nggih. Per mapel. Kalau ada yang kurang nanti akan silakan konfirmasi di piloting, akan kita berikan lagi. Yang jelas nanti panjenengan diberi soal plus kunci jawaban. Ngaten nggih? Ada yang tanyakan yang ada di ini? Berarti belum dikirim ya Pak Puji kuncinya ya? Kunci tadi kelihatannya panjenengan sampun kula kirim, Pak. Kok tidak ada ya? Sobi, mengke dicek ulang lagi. Ngaten nggih? Nanti akan kita beri lagi, kita kasihkan kalau masih ada yang belum. Oh iya iya, oke yang bawah itu. Nggih. Oke, sudah ada. Nggih, oke. Lalu Ibu Bapak, Misalnya Pak Budi, ada yang tanyakan sampai di sini? kita tadi kan mau cek kunci ya kan? Cek kunci kan? Ya, nggih. Terus delala kuncinya ini pun salah, berarti langsung di situ juga apa Pak? Kalau salah tetap harus lari ke sana, Bu, yang bank soal. Nggih. Nggih, kalau di sini hanya kita checking saja, tergantung teknis panjenengan ya, mengeceknya di mana. Ya. Saya kira kalau salah kan tidak banyak nggih, Bu, nggih. Hanya sedikit lah nanti. Dilalah ya. Dilalah saja kalau keliru kan gitu ya. Tadi saya sudah menulis PTS genap gitu toh. Tapi kok di grup soal itu kok yang PAI kelas 9 kok belum muncul ya? Ya nanti itu teknik, Bu. Nanti akan harusnya muncul, Bu. Harusnya muncul. Sudah disimpan tidak? Ya, harusnya muncul contohnya. Apa di refresh ya? Ya mungkin itu teknis, Bu. Nanti pasti akan muncul. Contohnya ini. Nah, ini. Nanti kalau itu kita khusus ini, Bu. Ini khusus ini, Bu. Ya, nggih. Ini saya tinggal dulu Bu Apri karena itu teknis mawon. Nggih, ini sampai di sini nggih. Jadi cek kunci nggih niki nggih. Dan saya kira kunci yang panjenengan buat saya kira kalau salah pun sedikit, nggih. Kalau sudah masuk di yang namanya grup ini nanti. Setelah itu Ibu Bapak, kalau kemarin itu kita gunakan SIS, nggih. SIS kan gitu untuk apa, untuk checking apa itu setting. Nah sekarang di sini sudah ada menu setting jadwal ujian Ibu Bapak. Oke. Di sini sudah ada menu setting jadwal ujian. Jadi nggak perlu panjenengan SIS itu loh. Nah diklik setting jadwal ujian nanti larinya sudah di sini. Panjenengan tinggal ngisi apa SMP login. Jadi panjenengan nggak usah SIS tapi menu SIS itu sudah masuk di setting jadwal ujian. Gitu. Setelah itu panjenengan sama harusnya. Setelah itu harus biasanya ini sinkronkan. Nah ini artinya sinkronkan itu dari yang SIS itu menyinkron ke kontrol SIS. Biasanya kalau belum disinkronkan itu data yang panjenengan tulis di SIS itu belum terkoneksi. Lah harusnya sudah 936. Artinya tertransfer datanya. Ya, jangan lupa nggih. Dan kalau satu kali belum bisa disinkronkan 2 kali. Sinkronkan data. Biar apa toh? Biar soal-soal di PTS tadi yang kita buat itu tertarik ke sini. Nggih? Sinkron nggih? Ini hanya contoh. Nah, setelah sinkronkan panjenengan baru buat jadwal ujiannya. Nah, kayak biasanya. Biasanya ini Bu Bapak, mencari ini enggak jedul-jedul istilahnya. Nggih? Enggak jedul, enggak muncul nggih. Nah, di sini. Iya, mencari ya. Oh, ini sinkronkan jelas. Iya. Oh, Nah, yang sini tadi
Iya kan berikutnya, nanti berikutnya lagi melanjutkan. Nah, IPA kategori IPA PTS. Nah, tahun pelajaran. Nggak apa-apa Bu, nanti tampilan anak 4. Ngeten nggih. Nah, gitu. Nanti tampilan anak sudah 4. Ini maaf, ini lepas lagi. Oke, lepas lagi ini masukkan. Nah, setelah setting coba kita cek lagi. Biasanya udah masuk belum ya? PTS kan sudah menjadi seperti itu ya. Setelah nanti dibuat sudah muncul nanti soalnya apa kan sudah muncul nanti PTS. Ini kan sudah muncul nggih. Jadi nanti kategorinya dibuat kategori tadi seperti biasa itu panjenengan buat setelah nanti apa? Bank soal nanti di grup terus kategorinya apa? Dibuat kategori, setelah kategori muncul nanti di sini pasti sudah muncul. Tapi sinkronkan dulu nggih. Dibangun sinkronkan. Setelah sinkronkan jadwal ujian itu saya kira enggak. Nggih, kalau udah selesai nggih. Nanti pasti di sini sudah kategorinya ditulis, nanti di sini sudah muncul nggih. Jangan lupa soal sama jawaban diacak enggak masalah. Ini kita sepakati nggih. Soal sama jawaban diacak. Oke, disepakati jangan sampai lupa. Enggak apa-apa ini. Terus semesternya dipilih. Lah ini pasti kalau sudah di kategori ditulis di sini udah ada PTS ini. Nah, ini kategorinya udah muncul. Terus grupnya tadi grupnya maaf ini tadi grupnya belum ya. Maaf, grup. Ya nanti sebentar Pak. Belum saya buat ya ini ya. Prakarya. Bentar, ini tadi harusnya muncul. Belum tak simpan nanti Mas. PTS maaf. Yang jelas sudah PTSG PTS genap. Simpan. Baru atau ini ya, yang PTS ini ya, yang kategorinya ini ya. Ya, ya dibuat dari bank soal tadi yang PTS. Coba saya kali sinkron. Biasanya belum sinkron ya, kalau belum sinkron, nah ada muncul toh. Tadi loh. Biasanya perlu disinkronkan itu loh. Terus ini diacak ya sama terus tingkatannya dipilih. Saya kira ini sudah familiar panjenengan. Ini nggak usah dijelaskan lah. Ini Ibu Bapak, mari disepakati. Ini yang penting. Ini kalau yang ini kategori grup sama ini sudah biasa loh nanti. Monggo disepakati ini yang krusial. Disepakati monggo Pak Bambang. Kita mulai. Ini hanya ini kan saya kira nggak masalah yang membuat kategori, membuat grup ini perlu latihan aja. Kalau kemarin sudah melakukan ujian online lancar, berarti kalau ini saya kira juga lancar. Kita sepakati kalau hari Senin
jadwalnya pertama, contohnya PKN, Bahasa Indonesia. Waktunya biasanya jam 8 jam itu, Pak? 8 sampai 10. Anggap aja jam 10. Setelah itu nanti PAI ya jam berapa? 10 sampai jam 12 anggap. Kita sepakati sesuai itu kita tutup atau kita free-kan karena kemarin diserahkan kepada kita juga. Tergantung apa? Ini peserta didik ini teknisnya seperti apa. Terus nanti enggak, maksudnya kita buka pagi sampai sore atau jam itu saja karena ini penting sekali. Dan ini yang tahu kan kita toh, yang tahu kan kita, yang mengalami kan kita dengan peserta didik. Jadi mari kita sepakati yang jelas win-win solusi. Jangan merugikan anak. Ngaten. Pak Anton monggo. Rin. Monggo Pak Anton. Kami persilakan. Nggih, cek Pak Anton. Cek. Halo, Pak Anton. Cek. Halo. Nggih, silakan pripun? Monggo. Halo. Monggo, silakan. Monggo. Lanjut. Sebaiknya Pak Budi, waktunya ditambah. Lagi, sketsane ditambah. Pagi sampai sore atau bagaimana monggo yang jelas. Jangan hanya itu waktunya. Yang jelas jangan merugikan anak. Mari kita sepakati tadi ada memang usul dari Pak Anton ditambah untuk waktunya. Akan kita sepakati dan nanti memang kita sampaikan nanti Pak Bambang ke Bapak Kepala Sekolah untuk kesepakatan ini karena yang tahu kita. Tadi Pak Anton untuk menambah waktu, jadi jangan hanya 2 jam saja, jangan hanya 2 jam saja, tetapi ditambah waktunya. Monggo kita sepakati usulan para Pak Anton tadi. Ibu Bapak, itu nanti kan teknis, mikirin kesepakatan waktu. Sampai jam berapanya itu? Mikirin, Pak Bu Mariati. Ini penting. Untuk waktunya itu sebaiknya sampai sore. Karena ini ada anak yang HP-nya dibawa orang tua itu bagaimana kan kasihan kalau tidak bisa mengikuti. Jadi kemarin kan gini solusinya, ya Bapak, coba ini setting dulu. Kemarin itu kan disuruh inventaris. Kan Bapak Kepala Sekolah menginventaris, kan gitu ya Pak Bambang, kemarin kita bersama duduk di sini menginventaris anak-anak yang sekiranya tidak bisa mengerjakan. Contoh ada 7 sampai 10 anak. Anak disuruh masuk di sini mengerjakan di sini. Otomatis kan bisa saja nggak punya HP, HP-nya dibawa orang tua, harus dipinjami HP kita toh, pasti itu. Iya. Gitu itu. Itu seperti itu teknisnya. Ada 7 mungkin ya orang kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9. Tapi anak harus masuk tiap pagi harus masuk. Lah, itu kan seperti itu teknisnya. Lalu yang kedua tadi Bu Mariati tadi yang solusi sampai sekalian sore, artinya menunggu biar orang tua pulang dulu biar bisa meminjamkan. Seperti itu. Nah, panjenengan lebih yang mana? Kalau saya Bu. Kalau saya untuk anak-anak yang sekiranya mengalami kesulitan kendala yang ada 7 anak itu tadi masuk ke sekolah saja biar lancar, gitu. Kemungkinan besar kan lancar nanti kalau anaknya masuk ke sekolah. Kan tidak banyak anak loh Pak Budi. Pripun? Jadi anaknya dulu, jalannya mana ini, HP-nya kan bawa orang tua. Dan nanti kalau anaknya sudah sekolah, terus bagaimana? Sebetulnya gini, kalau niat, anak niat dan orang tua niat, bahasa Indonesia bukti fisik 28 itu bisa.
Iya toh? Ini masalahnya saya baru ulangan online, itu sudah ada yang pamit karena HP-nya dibawa orang tua. Iya, mesti kita akan memberitahu jauh-jauh hari. Ya, besok minggu depan PTS. Jamnya katakanlah jam 8 sampai jam sore ya, jam 6 contoh. Dan itu nanti kan bisa diakalin, bisa pinjam HP-nya tidak orang tua, tetangga atau apa bebas kan bisa. Nah, ini kan seperti, dan kemarin saya kira uji coba bahasa Indonesia itu pagi atau jam berapa Bu Martuti? Pagi jam berapa Bu? Halo Pak Budi. Jam 9 ya? Jam 10 bisa nggih? Lah ya, bisa itu, bisa 100% sebetulnya nggih. Nggih Pak Anton pripun? Misalnya seperti apa solusi yang disampaikan kepala sekolah, yaitu anak yang HP-nya pinjam orang tua dan sebagainya itu seperti disampaikan Bu Retno tadi masuk, tetapi waktunya itu ditambah, tidak hanya sesuai dengan contoh. Misalnya begini, matematika kan 2 jam mestinya, itu dikalikan 3 menjadi 6 jam begitu, biar anak itu juga ada perhatian mengenai hal ini. Karena kalau tadi Bu Mariati mengusulkan sampai sore itu alasannya karena HP dipakai orang tua, tetapi dengan anak masuk ke sekolah kan tidak ada alasan itu, maka tetap ada batasan waktu, cuma batasan waktu itu agak dilonggarkan menjadi 3 kalinya, misalnya matematika itu yang 2 jam menjadi 6 jam. Kalau start mengerjakan itu jam 8, maka waktunya habis itu kan kalau 6 jam kan berarti menjadi jam 2 siang, jam 2 sore gitu kan, itu menjadi sudah waktu kita untuk absen pulang dan anak-anak juga sudah selesai di dalam mengerjakan tugas itu. Demikian Pak Budi. Ya, itu masukan Pak Anton. Yang jelas gini, yang jelas sekarang gini Pak Bambang, yang kelas digital ini kan soalnya kan apakah dibawa anak atau tidak itu nanti luringnya tetap dibawa anak gitu, tetap artinya diberikan semua gitu. Dari 21 kelas kan diberikan semua gitu. Otomatis anak kan bisa mengerjakan duluan itu gitu. Contoh, hari Senin mata pelajaran tertentu, hari Sabtu kan dibawa, sudah diambil gitu soalnya. Anak pasti sudah mengerjakan itu. Dan anak saya kira tinggal menyalin, kebanyakan tinggal menyalin jawaban di exam. Kan umumnya kan seperti ini, karena karena kemarin kita juga berpikiran kalau ada soal-soal yang tidak bisa kita buat, kan ngaten nggih. Jadi nanti dari kita tinggal lihat soal nomor sekian yang tidak bisa kita copy contohnya ya, atau kita buat di exam, lihat nomor sekian, dan itu nanti kan bisa anak tinggal menjawab saja kan, seperti itu. Berarti kita juga menawarkan ke anak kalau tidak bisa betul-betul itu nanti ya itu tadi solusinya, saya kira juga nggak masalah masuk ke sini, kita tawarkan dulu, nanti kita 1 minggu ini kita data yang tidak bisa betul-betul. Jadi setelah itu nanti difasilitasi untuk datang ke sekolah. Kan ngeten nggih? Gitu nggih. Terus untuk waktu tadi kita longgarkan, ya kita setting longgar, contohnya jam 8. Jam 8 kita pukul rata saja. Untuk 2 mata pelajaran itu nanti kita setting langsung jam 8 sampai jam pinten? Jam 6 Enggak, tadi kan 2 kali, 3 kalinya toh Bu. Berarti kan 6 jam toh. Berarti 3 jam itu. Lah nggih. Jam 8 sampai jam berapa? Ngaten. Jam berarti jam pinten Pak Anton? Berarti begini Pak. Waktunya itu kalau misalnya untuk 2 mapel itu 6 jam, artinya start dari jam 8 sampai jam 2 itu bagaimana kira-kira anak bisa enggak itu? Untuk 2 mapel itu 6 jam. Saya kira sangat bisa Pak, Wong tinggal nyalin jawaban Pak. Oke, berarti itu solusinya. Artinya anak itu kita tunggu sampai jam kerja kita kan jam 2 gitu loh maksud saya. Dan bagi yang tidak bisa itu nanti ke sekolah untuk kita kasih fasilitasi.
biar bisa menyelesaikan sampai jam 2. Ngaten. Jadi tetap ada batasan waktu gitu. Pripun? Gitu? Yang kendala tetap sekolah kasih dong. Iya. Oke. Kita fasilitasi, Bu. Kita fasilitasi. Artinya bisa langsung mengerjakan sampai jam 2. Kita batasi. Sebelum jam 2 intinya kan gitu. Dan itu pun soal itu sebetulnya bisa dikerjakan tanpa menggunakan HP-nya sendiri. Tanpa menggunakan HP-nya orang tua. HP-nya saudaranya sebetulnya bisa. HP-nya tetangga sebetulnya bisa. Tinggal install aja Exampro, lalu tulis ini sama password, clear sudah bisa sebetulnya. Nah, nanti akan kita inventaris lagi anak-anak yang sekiranya betul-betul tidak bisa mengerjakan jam 8 sampai jam 2. Kita fasilitasi di sekolah. Pripun, ada masukan lagi? Ini tadi sudah mengerucut. Lagi kita sudah mengerucut, artinya kita data lagi yang tidak bisa, tapi kita memberikan solusi ke anak. Artinya anak itu bisa mengerjakan soal tanpa menggunakan HP orang tua, HP tetangga pun bisa gitu loh. HP saudaranya yang rumahnya manapun bisa kan gitu. Gitu nggih, Bapak Ibu, kita sepakati. Jadi setting nggih. Kita setting jam 8. Nggih. Nanti kita ulang, berarti contohnya di sini tanggalnya tanggal 8 Maret. Jamnya kita buat jam 8. Nggih. 8 AM sampai nanti ininya tanggalnya ini ki tanggal 8 nggih. Engko aneh. Nah kan berarti lo definisi ki mau Ini kuwi kasus ya. kok nak muncul bareng iki. Iya kan? Tanggal 8. Ini muncul lah. Tapi Baru muncul. Lah ning udah mencari terus loh. Wes. Ya. Oh iya. Lah yo apa ya? Lah yo apa yo Gitu. Nah, sekarang ini Bapak, kita kasih waktunya berarti berapa itu berarti? Tinggal kalikan saja nggih. 60 kali berapa nih? 9 10 11 12 1 loro 6. 6 kali 6. 360. 360 nggih? 60 nggih? 60 kali 6 toh? 9 10 11 12 1 loro 6. 60 kali 6 360 menit. Terus ini harusnya 360. Nah, Ibu Bapak, mari kita sepakati dan mari kita koreksi bersama. Karena ini juga kesepakatan. Niki le. Niki mengke game yang teng mriki sekedap. Coba kita koreksi bersama, sepakati bersama. Berarti tadi jam contohnya 8 Februari jam 8 sampai 8 Februari jam 14. Coba. Jamnya itu setiap hari sama gitu kan? Pripun? Dibuat. Pripun? Makanya gini, Bapak Ibu, coba perhatikan dulu nih, sekedap. Aku makanya kula tak anurin, kan ada 2 mapel. Tadi kan makanya kita kesepakatan dulu.
dua mapel tadi, contohnya yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua apa Pak Bambang? Yo. PAI. Nah, bahasa Indonesia itu kita buat jam 8 sampai jam 14. Mengirin, nanti ada alternatif lagi. Lalu yang PAI ya, itu kalau dibuat jam 8 sampai jam 14 pula. Sekedap. Makanya nanti kita tanya ke Bu Ita, apakah ini bisa terkerjakan ke anak kan gitu. Nah, lalu yang kedua bahasa Indonesia jam 8 sampai kalau hanya jam 10 berarti kan hanya 2 jam. Setelah itu jam 10 lebih ya 15 atau sampai jam 12 atau jam 1. Yang penting kan disela. Nah, itu kan sebetulnya hanya sedikit waktu, tidak 3 kali lipat tadi. Nah, ini kita sepakati dulu. Karena ini berhubungan dengan teknis, minta bantuan Bu Lusita kalau mau mengikuti. Bu Lusita, cek Bu Ita. Cek Bu Ita. Ya Pak Budi. Oke, ini tadi ada permasalahan tentang waktu Bu Ita. Ini saya screen, ujian dibuka dan ditutup. Oke, ini kelihatan? Iya, sudah kelihatan. Contohnya Bu Ita, ini tadi ada pertanyaan karena tadi ada tampungan-tampungan usul dari teman-teman. Contoh, bahasa Indonesia dan PAI. Bahasa Indonesia dibuka jam 8 Februari jam 8 sampai jam 14. Terus PAI-nya dibuka jam 8 sampai jam 14, sama. Mapelnya kan beda, tapi waktunya juga dibuka. Apakah ini terjadi kendala kalau modelnya seperti pada screen di depan, Bu Ita? Menurut kemarin dari dari teman-teman yang menjadwalkan kemarin Pak Budi, itu walaupun mapelnya beda jamnya itu misal ya itu bahasa Indonesia 8 sampai 10. Terus kemudian untuk berikutnya misal agama gitu kan. Agama itu kan 10 sampai 12, otomatis itu nanti dia nggak mau di jam kedua Pak Budi. Jadi itu harus ada jedanya gitu. Jadi kalau itu jadi satu, misal untuk bahasa Indonesia dan agama itu sampai jamnya sama, walaupun mapelnya beda itu kelihatannya enggak mau jalan itu Pak Budi yang kedua nanti, yang agama. Berarti kalau di model seperti ini, agama tidak jalan. Ibu Bapak, ini penting sekali. Ini bisa terjadi pergembengan urusan seperti ini. Ini loh, nih. Nah, ini penting. Makanya ini nanti harus kita longgarkan. Kalau kita longgarkan, kalau si bahasa nopo nih gini mau Indonesia kita buat waktunya sampai jam 14, otomatis kan ya kerepotan. Saya kira tinggal menyalin jawabannya seandainya dibuat jam 10 nonton, apakah kerepotan atau termasuk mapel? Kalau kerepotan ya kita tambah, kita ulurkan sampai sore di mapel-mapel tertentu. Ini. Ini jam 8 nggih. Oke, berarti 8 sampai 11. Oke, khusus yang ini 8 sampai 11. Tiga jam nggih. 3 jam saya kira cukup itu. 6 kali 3. Bapak Ibu, kita sepakati dulu ini sambil mungkin dilihat ini dari yang daring dari Bu Ita. Kita sepakati dulu 3 jam. Artinya kalau mata pelajaran bahasa Indonesia ini contoh
Itu jam 8 sampai jam 11. Setelah itu, mapel berikutnya dibuat jam 11.30 atau 11.15. 11 bisa jalan tidak? Bu Ita, kalau yang jam kedua dibuat token jam 11 bisa nggak Bu Ita? Kalau bisa ada jedanya Pak Budi. Jadi itu nanti mungkin untuk lebih kedua 15 itu bisa atau 11.30. 11.30 sampai setengah rolas ya, setengah siji, setengah loro, setengah telu, sampai setengah 3 berarti. Lah makanya ini tadi makanya disepakati yang awal tadi 3 jam apa 2 jam? Jam 8 sampai 32. Monggo disepakati. Kalau bisa diusahakan sebetulnya sih kalau menurut saya sebelum jam 2 itu anak selesai. Ngaten, wong tinggal menyalin loh saja nih. Biasanya yang kedua itu lebih lancar ya. Cuma letih itu kalau mapel berikutnya itu harus ada letih anggota kan itu. Monggo disepakati. Letih iki apa bahasa Indonesia? Letih niku mboten ngertos niki Pak. Niku basa napa niki? Letih jeda ya ampun. Jeda deh Pak. Silet ya nih Pak. Sing apik nek bahasa Indonesia. Iya. Saya kira jam 8 sampai jam 10.30 niku nggih iso lho sakjane. Wong gur nyalin jawaban, Dek. Lah iya. Nggih kok niku 10.30. Terus yang kedua nanti jam 11 rolas siji. Jam kedua jam 11 sampai jam 13.30. Pun toh niku 2,5 jam toh. Pripun Pak Bambang? Dua setengah jam. Jadi tinggal nyalin jawaban jam 8 sampai jam 10.30. Terus jeda dulu nggih, jeda nggih setengah jam enggak apa-apa. Jam 11 rolas sampai jam 13.30. Kita sepakati, nggih. Pamane jam pertama. Ya, besarkan anu nggih, entuk. Yang pertama 08.00 sampai 10 sampai titik 30. Sing jam kedua nih 11 sampai 13. 30 wong menyalin jawaban ini. Pripun ini? Kose ini sih. Sabar. Lah wong usapri saus. Jenengan bisa tidak itu internetnya? Lah. Nah, pripun niki Bapak Ibu? Niki penting niki. Jadi ini 2,5 jam niku saya kira udah menyalin jawaban ini. Artinya kita selesainya kita menunggu hadirku sambil cek pantau print jadi. Pripun? Cocok Pak. Pripun Pak Anton? Cocok. Tinggal menyalin gini kan biar 2 jam. Itu anu Bu, otomatis Bu, kalau udah selesai kan tinggal kirim, tinggal menunggu Bu. Jadi tidak perlu menunggu si selesai. Jadi ini nanti kita akan setting. Ini tadi, nggih. Nah, ini nanti akan kita setting. Contoh, nggih. 2,5 jam itu kalau di menit jadi berapa? Cepat Bu Rono. Lah 2,5 jam itu kalau di menit berapa? 150. Lah ininya 2,5 jam. Ininya dibuat 150.
Artinya nanti akan jedule istilahnya. Munculnya itu nggak perlu menunggu sampai jam 11.30 muncul. Ngaten. Bosan. Nah, bocah bosan. Bosan. Nah, niki monggo apa 2 jam atau 1,5 jam apa? Ini ada usul Bu Mariati tadi, kalau peserta didik dikasih jam 2,5 mungkin anak jenuh menunggu, bisa saja apakah 2,5 jam atau 2 jam atau 1,5 jam. 2,5 jam. Yang setengah 11 ke jam 11-nya itu. Masalahnya kalau mulai weekend Iya, 2 jam. Masalahnya kalau mulai pun mapel nasi itu kan 2 jam. Suwe itu kan mengatasi token anak telat. Ngono kae lho, bocah jagani. Terlambat. Mungkin dari itu besok bisa disebarkan dulu lagi jamnya. Bisa. Misalnya dari pengalaman. Gimana? Ini sebetulnya kita bebaskan sekitar 30 menit, dalam arti 30 menit itu untuk persiapan dan pengiriman data termasuk sinyal. Sementara mungkin kita buat ini dulu sambil nanti bisa kita rubah atau ini ya. Yang jelas ini dulu, nanti kita sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Apakah mungkin terlalu lama atau mungkin perlu ditambah. Yang jelas kita sepakati jam 8 sampai 10.30, jam 11 sampai 13.30. Itu pun nanti kita bisa rubah nggih. Setelah itu panjenengan simpan dan ini bisa disimpan. Waduh, sesi sudah habis karena ini tadi banyak diskusi nggih, nggak apa-apa. Karena sudah lama. Baleni meneh. Nah, saya ulang lagi nggih. Jadi mapel kelas 9 soal acak, kelas sudah selesai, semester sudah, penilaian harian tadi sudah, penilaian harian IPA sudah ini tadi kita sepakati jamnya dibuka ditutup 8 nggih. 8, ini juga 8. Terus ini tadi sudah disetting jamnya jam 10.30 dan nanti bisa dirubah Bapak Ibu. Ini enggak masalah. Seandainya nanti panjenengan mau merubahnya tidak apa-apa. 150 ini 150 tampilkan terus disimpan. Ini mau simpan. Sesi user dan pengguna lainnya telah login. Mana login? Oh, Dek, balik lagi ya? Nih, saya ulang lagi. Contoh ya. Nah.
Nah, Bapak Ibu, ini sinyal tadi nggih. Panjenengan nanti bisa klik edit jadwal ujian, intinya gitu aja. Hubungannya dengan lamanya waktu itu tadi. Yang jelas kita setting 2,5 jam dulu. Kan ngeten nggih. Jadi settingannya seperti ini. Jangan lupa soal acak, jawaban acak, tampilkan nilai ketika ujian selesai. Lebih bagus juga ditampilkan biar anak juga tahu juga sekalian. Tapi ingat kuncinya kita cek ulang lagi. Setelah itu jangan lupa panjenengan nanti sinkronkan data. Kalau token tadi Ibu Bapak, token. Nah, untuk token nanti kita buat jangka waktunya biar nggak masalah gonta-ganti, kita off kan nggih. Ini Ibu Bapak, jangan lupa biar tidak terjadi tergembengan kepada kita dan anak juga, kita off kan. Nah, jangan lupa dapatkan token baru lah. Ini kan waktunya, jangan lupa Ibu Bapak. Karena itu sudah tersetting sampai jam berapa ini berlaku 24 jam. Jangan lupa di off kan. Kalau off kan seperti ini nanti satu token ini dipakai untuk sampai jam tadi 10.30. Ya sama terus, jadi tidak. Kita cari token yang mudah dulu nggih Bapak. Jadi nanti panjenengan cari token yang mudah. Sekiranya mudah itu anak menuliskan tidak bingung antara I dengan L atau apa, nanti kan dengan mudah. Tapi jangan lupa Ibu Bapak sinkron, karena sinkronkan data ini penting sekali untuk sinkronkan dari SIS ke kontrol SIS tadi. Ya. Itu dulu Ibu Bapak dari saya, dan nanti akan kami share untuk soal PTS-nya secara kepanjenengan. Nanti dikerjakan di sini, panjenengan bisa kerjakan, dan kita satu base data di sini. Jadi tidak dibawa ke mana-mana untuk base datanya dari soal PTS ini tadi. Saya kira itu. Lalu yang kedua Ibu Bapak, tambahan lagi tentang tim Ibu Bapak. Nah, nanti untuk tim panjenengan kasih soal ureanya. Oke. Soal ureanya ditaruh di sini juga sama. Sama seperti panjenengan menugaskan PJJ itu, tim. Soal ureanya pripun? Bisa panjenengan ini soal urean. Nah, soal urean seperti ini. Nah, karena ini terputus bawah, ini harusnya ya memang harus dikonvert dulu ke ke bed dulu. Kalau tidak ya sebetulnya bisa saja Ibu Bapak. Di sini kan bisa, walaupun terputus sebetulnya bisa sih. New kita sama. New ini jawab ini mungkin jawaban ya. Kita pokoknya terserah panjenengan. Tetapi ini tidak bisa dikopas, tetap disimpan dulu. Simpan. Terus nanti ya mungkin ini urean. PTS uraian. Nih, PTS uraian. Contoh, brek. Terus panjenengan masuk di draft aja Ibu Bapak. Contoh nggih. Ini create sama membuat assessment. Lalu ini kelasnya A. Sama seperti biasanya itu. Nah, perbedaannya nanti disimpan dulu Ibu Bapak. Jadi membuatnya minggu ini, tetapi tidak diberikan anak hari ini, tapi nanti. Caranya bagaimana? Disimpan di draft. Contoh di sini. PTS genap. Ya, ini soal urean nih. Monggo nanti larinya di mana? Mungkin IPA, PTS genap. Kerjakan bla bla bla, foto seperti biasa. Terus ini Bu Bapak, add ini. Sama seperti panjenengan nyisipkan gambar itu loh, seperti biasanya. Nanti kita upload, nanti picture. Ini soal PTS, kita open. Nah, terus ini kita kasih batasan waktu atau tidak, terserah panjenengan sama seperti panjenengan. Karena tim itu saya kira juga agak berat Ibu Bapak. Kalau tim itu. Nah, kalau tadi kita sepakati. Nah, sekarang urean Ibu Bapak. Urean ini nanti kita sepakati. Jadwalnya kita buat yang napa nggih? Jangan lupa ini, ya. Dikasih waktu pripun untuk ureannya. Oh, kesepakatan.
Apakah disamakan seperti tadi atau mungkin ada kelonggaran untuk urean tim? Monggo, monggo sepakatan nih, pripun? Ureannya PTS itu nanti yang terupload di tim yang kita tugaskan itu dibuat waktunya sama seperti example tadi atau dilonggarkan sampai malam. Karena yang selain yang digital kan nggih. Jadi dilonggarkan mawon nggih sampai ya sampai bawaannya ini aja nggih, 1 hari kan sampai bawaannya mawon nggih. Ya ini kan sudah sampai bawaannya. 1 Maret kan berarti kan 2 Maret. Ngaten nggih? Nah, sampai tanggal itu. Lah, kami harap ini nanti juga ditugaskan tidak hanya di kelas 9A, nanti 9B semuanya ditugaskan Ibu Bapak. Nah, nanti akan kita informasikan kepada teman-teman semua juga. Ya, biar nanti nggak apa-apa. Ujian nanti kalau yang reguler mengerjakannya pilihan ganda kan di form. Ngaten nggih, ureanya di tim. Kan ngaten sebagai bukti walaupun kadang itu anak untuk yang tim sulit terupload, tetapi kita tetap manualnya yang kita checking. Ya, manual penting sekali karena banyak yang, tapi paling tidak PTS untuk yang reguler sudah menggunakan tim. Kita ada buktinya. Walaupun kita tetap ceknya menggunakan manual. Bapak Ibu seandainya tidak mengoreksi yang tim mboten napa-napa, tetapi ngoreksinya yang manual. Tetapi di sini sudah ada. Kalau panjenengan mau memberikan nilai di sini, monggo dipersilahkan juga. Tetapi panjenengan tetap untuk manualnya checking karena biasanya manual itu anak lebih banyak mengumpulkan. Ngaten nggih? Jadi kita sepakati 1 hari full seperti biasanya ditugaskan ke seluruhnya. Nggih, ke seluruhnya. Lah ini nanti tidak kita informasikan tidak hanya di sini tetapi di nanti di kelompok 2 juga akan kita informasikan untuk yang urean tetap ditugaskan lewat tim. Ya, jadi caranya dengan seperti ini tadi. Atau mungkin gini, Ibu Bapak. Kalau mungkin masukan ke Ibu Bapak nggih, apakah ini perlu kita berikan di kelas reguler atau tidak? Atau cukup di kelas digital mawon? Karena kalau di kelas reguler kita berikan, kita juga harus berkomunikasi ke kelompok 2. Apakah cukup di digital mawon? Kelihatannya digital mawon nggih. Karena nanti kita malah harus memberikan soal ini nanti ke teman kita lah, nanti juga kerepotan juga. Ke digital mawon nggih Pak Bambang nggih. Jadi ini kita digital mawon 9A dan 8A. Jadi kita arahkan di sini di 9A mawon. Ke 8A mawon yang mengampu. Lah untuk kelas-kelas yang lain kita ya udah manual mawon. Ngaten nggih? Jadi untuk yang ini kita khususkan yang kelas digital, memberikan soal PTS di tim. Nah, setelah itu Ibu Bapak, ini jangan ditugaskan. Nanti panjenengan bisa disimpan saja. Nanti masuknya di ini. Ya Pak. Jadi tadi kan ada tugaskan, ada simpan, ada draft. Bisa diklik draft, bisa diklik simpan. Jadi panjenengan bisa mengerjakan soal mengupload urean minggu ini, tetapi itu tidak perlu ditugaskan hari ini. Nanti ditugaskan lah, nanti tinggal diklik. Nah, tadi kan disimpan. Lah pada waktu hari Senin klik asesmen tugaskan. Jadi membuatnya bisa minggu ini. Nanti kalau di save nanti muncul di draft Ibu Bapak. Ini kan ada draft, ada asesmen. Nanti di draft. Muncul di draft. Lah hari Senin atau hari Selasa pada waktu kita pagi kita klik, kita buka draft, klik. Nah, langsung aja ini. Udah langsung tugaskan apa ini asesmen. Ini kan sudah kita setting Pak, nggak perlu dirubah-rubah. Ureanya sudah ada, kelasnya sudah ada. Ada yang ditanyakan tentang ini?
Jadi ini kita simpan sementara, namanya draft. Draft atau disimpan sementara. Ini tag save. Ini, yang ini sudah, jadi sebetulnya tidak hanya soal-soal yang lain pun kita bisa draft ya Bapak. Masuk ke draft, save. Ini kan ada draft. Draft itu belum ditugaskan ke anak. Disimpan dulu sementara. Ini clear ini ya? Clear. Kalau sudah nanti di asesmen. Itu Ibu Bapak program kita untuk minggu ini. Jadi kita hari Senin, hari Selasa hari ini ya. Terus Rabu Kamis bisa WFH di rumah, kalau mau dicicil silakan. Kamis nopo nggih? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu kita masuk, kita clearkan. Terus yang kedua tentang form kepada Bu tiga bidadari, Bu Lestari, Bu Martuti dan Bu Ronas, monggo tinggal membuat formnya saja sama kunci jawaban. Pripun Ibu? Untuk form reguler nggih. Yaitu tadi ya. Seperti biasa. Untuk form yang reguler. Ada yang ditanyakan dulu Ibu Bapak? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sementara nggih. Jadi kesepakatan tadi sudah tercapai. Yang lewat daring kami sapa dulu, mungkin Pak Anton mungkin ada masukan atau mungkin usul saran, monggo. Saya kira sudah cukup, cuma saya ingin bagi tugas dengan Bu Lusita penulisan pengetikan Dexample itu seperti biasa, saya kelas 8, Bu Lusita kelas 9 gitu. Gimana Bu Lusita? Siap ya? Iya Pak Anton. Oke, kita bagi-bagi tugas kalian. Kita mulai ini dari... saya sudah nyicil Pak Budi. Sambil mendengar, saya sudah nyicil dapat 15 nomor. Oke, kami mulai dulu PAI. PAI kelas 89 sinten Bu Apri? Tak absen satu-satu PAI. PAI kelas 8 Pak Pasti 9 saya. Iya, yang buat siapa? Langsung to the point ini. To the point langsung, kita harus satu-satu. Bu Apri dibantu Pak Tarjo. Terima kasih. Yang selanjutnya PKN. PKN Bu Mariati. Bu Mariati. Oke, 100% dipegang Bu Mariati kelas 8 dan kelas 9. Setelah itu bahasa Indonesia kelas 8 pripun? Kelas 8 Pak Kasmin dan Bu Martuti clear tadi nggih. Lalu Pak Mon IPA clear, Pak Mon kelas 8, saya kelas 9. Matematika tadi sudah, Pak Anton kelas 9 nggih Pak Anton? Kelas 8 nggih, oh maaf, kelas 8, Bu Ita kelas 9. Lalu bahasa Inggris juga sudah clear, saya kira Bu Tursilo, Pak Bu Lestari. Prakarya kelas 8 sinten Bu Deni? Kelas 9? Kelas Bu Muji, Bu nggih? Bisa nggih? Sakit nggih? Kelas 9 apa perlu dibantu napa pripun? Kita nggih. Nggih, nanti akan kami bantu, Bu. Oke, nggih. Akan kami bantu kelas 9-nya, nanti dibantu kami dan nanti ada Bu Irma dan nggih, siap. Lalu penjas Pak Arif kelas 8 kelas 9 nggih. Tackle semua Pak ngaten Pak Arif nggih? Nggih. Lalu bahasa Jawa nanti Bu Ronas sama Bu Irma. Nggih. Nggih, nanti dipantau Bu Murpati seandainya ada soal-soal yang kurang jelas. Lalu nggih. Siap.
Udah nanti cukup seni budaya handle Bu Retno. IPS saya kira Pak Tarjo nggih. Nggih, Pak Tarjo. Kelas 9 Pak Tarjo, kelas 8 Pak Bambang, nanti saling kolaborasi seandainya nggih. Sama Bu Retno. Nanti karena Bu Retno sudah selesai sama saya Bu, nanti bisa. Mapel-mapel yang lain saya kira sampun nggih. Sudah 11 mapel. Sudah 11 mapel nggih, ya wow. Udah clear semua dan diusahakan Bapak Ibu nyun pangapunten menawa ini diusahakan kalau bisa soalnya bisa sempurna, artinya kalau bisa loh ya, kalau tidak pun nggak apa-apa, mungkin kalau nggak bisa ya lihatlah soal itu ya, nomor sekian kan saya kira diminimalkan, nanti kalau bisa semua soal bisa tertampilkan. Dan Ibu Bapak nanti kalau bisa ada uji coba nggih. Kita setting nggih, setting nanti bisa saya ambil setting sama Bu Lusita sebagai admin, masuk uji coba soal panjenengan PTS nanti diuji cobakan ke HP kita, bisa ya Bu Ita? Cek Bu Ita. Bisa Pak Budi. Bisa nggih, nanti teknis nanti kita uji cobakan atau kita buat kelas atau mungkin di-share di kelas yang kelas berapa nganten, yang penting soal itu nanti bisa tertampil di HP kita. Jadi nanti kita juga perlu uji coba ke kita dulu sebelum di-share ke peserta didik, karena ini sangat penting sekali. Apakah kualitas soal kita nanti bisa lihat jelas sekali juga ya, karena ya biar nanti maksimal, walaupun sebetulnya peserta didik bisa melihat secara luring ya, secara langsung gitu. Saya kira gitu. Tadi Pak Anton sudah clear, ada Pak Bambang clear. Bu Herma, cek Bu Herma. Bu Herma mengikuti di mana ini? Wah, ini Bu Herma baru mengikuti di Grimarto atau karena kemarin sudah WFO, sekarang WFH. Ada Bu Mariani, Bu Haryani, cek Bu Haryani. Bu Haryani baru ya posisi BFH di mana nih? Di Wonogiri atau di rumah Pak Budi? Pucungan atau Bulu Sulur? Di Pucungan Pak Budi. Oh, karena siap. Nyambi. Oh, di rumah. Nyambi dengan ini sama Bu Sulis ini. Ya, oke. Makasih Ya. atensinya. Makasih. Jadi nanti bisa sehat ya. Nanti Bu Haryani juga bisa nanti kalau ada pertanyaan, karena Bu Haryani sebagai kesiswaan, maka bid kesiswaan, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan khususnya anak hubungannya dengan PTS itu nanti bisa memberikan solusi-solusi tadi prosesnya seperti ini. Lalu Ibu Bapak untuk teknis juga, karena hubungannya dengan share soal, nanti di grup PJJ atau di grup kelas untuk share soal kita sepakati. PJJ mawon nggih? PJJ mawon nggih? Biar nanti Bapak Ibu wali kelas di sini juga fokus di ini aplikasi nanti untuk share soal PTS nanti di grup PJJ, karena grup PJJ itu saya kira sudah mengikut sertakan mengakomodir seluruh siswa. Lalu untuk soal untuk penilaian seperti biasa nanti di-share di grup kedinasan, dan nanti panjenengan bisa rekap di form. Nanti untuk form rekapnya seperti biasanya nanti akan kita share sekalian saja penilaiannya nanti ya, ditambahi urean. Jadi panjenengan tinggal nambahkan poin urean, nanti nilainya bisa otomatis tampil sendiri seperti biasanya itu ya. Itu Ibu Bapak koordinasi kita pada pagi siang hari ini. Ada pertanyaan kami persilakan. Ya, nanti akan kita berikan. Grup PJJ itu kan yang form Ibu. Yang form. Jadi nanti kita beritahu untuk
Ya, yang khusus Examro kita share di grup ini yang kelas digital. Tokennya kita infokan jadi kita infokan untuk kelas digital nanti mengerjakannya lewat ujian online. Tetapi Bu Bapak, seandainya ada pertanyaan, ini hanya anak mau mengerjakan juga di form ngoten pripun kelas digital. Ya guru jagani jenenge bocah. Bu, kula nggih tak mengerjakan teng form saged mboten guru jagani. Guru jagani ya enggak apa-apa, saya mengerjakan double, Pak. Example nggih kula garap, form nggih kula garap. Itu bagaimana Ibu Bapak? Pripun? Wong yo ada yang tanya. Jagani. Kalau misalnya mengerjakan dua-duanya Bisa Ibu, lah kan sore Bu. Lah iya. Makanya, namanya kan bisa saja. Waduh aku jagani, kok nak tak garap nang Exampro nilainya sedikit. Coba saya lari ke form, pripun? Dibebaskan nggih? Boleh nggih wong namanya hak mau mengerjakan. Oke, artinya untuk perbandingan mawon, kita kan juga harus memfasilitasi anak. Jadi diperbolehkan nggih? Oke, akan kita sepakati bahwasanya untuk kelas digital juga boleh, tetapi wajibnya di Exampro. Ya, kita usahakan memang yang di Exampro itu yang wajibnya, tetapi untuk checking karena anak kemarin juga waduh nilainya hanya sedikit mengerjakan di Exampro ya enggak masalah. Oke, boleh diperbolehkan, nanti malah diupayakan malah bisa dikerjakan di situ. Ngaten, malah nanti biar biar bisa dibandingkan. Wong saya kira tinggal menyalin jawaban di situ. Ngaten, untuk pertemuan pagi siang hari ini ada yang ditanyakan lagi yang daring? Pak Anton, Bu Wita, Bu Haryani yang mengikuti? Cukup, nggih. Terima kasih, Bu Wita. Pak. Cukup nggih? Nggih, terima kasih dan besok bisa koordinasi ulang lagi, bisa kita kerjakan di sini yang ada di luring. Tidak ada? Nggih, terima kasih untuk pagi siang hari ini untuk bisa membersamai koordinasi kita sehingga tidak hanya PTS pas nanti, termasuk mungkin nanti kalau ada ujian online kelas 9, nanti kalau ada ujian sekolah juga kita modelnya hampir sama seperti ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi nanti minta maaf seandainya ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Tarjo. Monggo Pak Tarjo. Terima kasih kepada Pak Budi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan, selaku tim piloting komite SMP Negeri 1 Ngajirejo yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan pelaksanaan PTS tahun pelajaran 2020-2021 semester ini, baik untuk PTS yang reguler maupun PTS pada anak-anak kelas digital, khususnya kelas A dan kelas 9A. Sudah begitu jelas apa yang disampaikan oleh Pak Budi, namun demikian apabila nanti di perjalanan beberapa hari ini untuk persiapan ada kendala atau hal yang ditanyakan, bisa langsung minta penjelasan Pak Budi, minta bantuan Pak Budi atau Bapak Ibu guru yang lain yang Anda menguasai, nanti bisa membantu Bapak Ibu guru yang lain. Ini kegiatan ini bersifat kolaborasi atau bersama, saling membantu, saling melengkapi sehingga semua pekerjaan ini khususnya yang kelas digital ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi
kita bisa saling membantu pada siapa saja, dan Bapak Ibu guru bisa tanya kepada siapa saja yang sekiranya bisa membantu, nanti bisa dibantu sehingga waktu yang ditentukan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pelaksanaan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021 baik untuk kelas reguler maupun kelas digital. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan pada akhirnya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Demikian, mohon maaf segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.